Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami ya teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai rumpun ilmu agama atau humaniora dalam perspektif Islam dan Barat. Dalam presentasi kali ini, kami akan memberikan beberapa informasi dan wawasan mengenai topik tersebut. Dan kami harap presentasi ini berguna dan informatif juga ya. Sebelumnya, kami ucap terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, yakni Bapak Ahmad Syafruddin Zulkarnaini, SEMM. Dan kami ucap terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lydia Eka Wahyuni dengan NIM belakang 1026. Yang kedua, Naili Nur Arifah Wahida dengan NIM belakang 1027. Yang ketiga, Lina Fuadah dengan NIM belakang 1029. Dan yang keempat, Imelda Nur Anissa dengan NIM belakang 1032. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 38 jelas menyebutkan bahwa Allah tidak mengalpakan sesuatu apapun dalam Al-Quran, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Dengan ayat ini, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu sosial, ilmu budaya dan humaniora, ilmu alam, dan terutama ilmu agama. Selanjutnya, apa itu rumpun agama humaniora? Humaniora adalah seperangkat ilmu yang ingin agar manusia atau humanus menjadi bertambah manusiawi atau humanior. Rumpun ilmu humaniora merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan perikemanusiaan. Antara lain seperti filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa. Dalam perspektif Islam, rumpun ilmu agama atau humaniora mencakup berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, akhlak, sejarah Islam, dan ilmu kalam. Semua disiplin ilmu ini berfokus pada memahami ajaran agama Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam perspektif Barat. Sedangkan dalam perspektif Barat, rumpun ilmu agama atau humaniora mencakup berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sejarah sastra, linguistik, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Semua disiplin ilmu ini berfokus pada memahami manusia dan kebudayaannya serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia dan masyarakat. Ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ilmu-ilmu dalam Al-Quran atau ulum Al-Quran. Ilmu-ilmu dalam Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, yaitu yang pertama ada ilmu at-tasfir atau ilmu tasfir Al-Quran. Yang kedua ada ilmu asbab an-nuzul atau ilmu dasar turunnya wahyu Al-Quran. Yang ketiga ada ilmu al-makki wal al-madani atau ilmu makkiyah dan madaniyah. Yang keempat ada ilmu masik wa mansyuk atau ilmu tentang penghapusan atau penghapusan hukum-hukum yang terdapat dalam suatu ayat. Hubungan
antara ilmu agama dan fungsinya bagi kehidupan. Agama adalah alat, akal, dan logika bagi mereka yang menginginkan kabar baik dan kabar buruk. Agama menurut sebagian orang ialah yang menemukan iman. Agama dalam keberadaannya membuat berbeda dari apapun yang pernah ada. Agama membuat kehidupan manusia lebih teratur dalam kehidupannya karena adanya dorongan dan keinginan menjadi lebih terarah. Macam-macam ilmu agama Islam. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu agama Islam terdiri dari ilmu tentang prinsip-prinsip dasar atau disebut juga dengan ilmu usul, yakni yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ilmu tentang keesaan ilahi atau disebut juga dengan tauhid. Lalu yang kedua, ilmu tentang kenabian. Ilmu ini juga berkaitan dengan ihwal para sahabat serta penerus religius dan spiritualnya. Yang ketiga, ilmu tentang akhir dan eskatologis. Yang keempat, ilmu tentang sumber pengetahuan religius. Sumber pengetahuan ini ada 2 macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini terdapat 2 macam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber sekunder yakni ijma dan tradisi para sahabat atau disebut juga dengan qiyas. Baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe ya.